Halo inovator muda, ketemu lagi bersama saya Yuda Riwanto. Di sini pertemuan hari ini kita akan membahas lagi tentang object oriented programming. Jadi apa sih object oriented programming itu? Oke, kita bahas object oriented programming. Jadi object oriented programming itu adalah sebuah paradigma yang sebuah paradigma pemrograman yang berorientasikan pada suatu objek. Jadi semua hal itu, semua item itu akan dijadikan sebuah objek. Kemudian semua data dan fungsi di dalam sebuah paradigma itu dibungkus di dalam sebuah kelas atau menjadi sebuah objek-objek. Kemudian setelah objek itu menerima sebuah pesan atau perintah untuk memproses data dan mengirim data ke objek lainnya. Nah, itu sedikit gambaran tentang object oriented. Kemudian apa sih object oriented tersebut? Kita bahas dulu tentang objek. Objek itu apa? Objek itu adalah sebuah komponen perangkat yang strukturnya itu mirip dengan objek-objek kita di dunia nyata. Setiap objek itu dibangun atau tersusun dari sekumpulan data atau atribut yang disebut sebagai variabel untuk menjabarkan karakteristik khusus dari sebuah objek, dan juga terdiri dari sekumpulan metode yang menjabarkan tingkah laku dari objek tersebut. Misalkan nih, objeknya misalkan ada mobil. Atribut dari sebuah mobil itu apa? Atribut dari sebuah mobil itu misalkan transmisinya apa? Kan ada transmisi manual, ada transmisi matic. Nah, itu atribut. Kemudian atribut lagi adalah manufakturnya. Manufakturnya apa? Siapa yang mengeluarkan? Nah, itu. Terus kemudian warna. Nah, warnanya apa? Jadi dari mobil itu yang sebagai sebuah objek, terus kemudian ada atribut. Atributnya misalkan warna, transisinya apa? Itu atribut. Kemudian ada behavior atau tingkah laku, misalkan dia berbelok gimana, ngeremnya gimana, percepatannya gimana, gitu. Misalkan contoh lain ada objek misalkan misalkan singa, hewan singa. Nah, itu singa itu sebagai sebuah objek, kemudian atributnya apa? Atributnya misalkan berat, kemudian warna, kemudian dia jinak atau liar, itu adalah sebuah atribut. Kemudian misalkan ada tingkah laku atau tingkah lakunya apa, misalkan tidurnya gimana, berbulunya seperti apa. Nah, itu merupakan tingkah laku. Kemudian tadi kita udah membahas tentang objek. Kita detailin lagi tentang objek itu. Jadi bisa dibilang objek itu adalah sebuah komponen perangkat lunak yang strukturnya itu mirip dengan dunia nyata, yang dibangun dari sekumpulan atribut. Nah, itu kan objek. Nah, kita sekarang masuk ke kelas. Kelas itu apa? Kelas adalah struktur dasar dari OPP sendiri. Jadi kelas itu nanti terdiri atas dua tipe, yaitu tipe dari anggota di mana disebut dengan field dan method. Nah, kelas itu ada dua tersebut, ada field dan method. Field sendiri merupakan tipe data yang didefinisikan oleh kelas. Sedangkan kalau method itu merupakan operasinya, yaitu sebuah objek itu adalah sebuah instance atau keturunan dari kelasnya. Itu tentang kelas. Kemudian kita akan coba masuk apa sih bedanya pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman terstruktur. Kan ada pemrograman berorientasi objek dan pemrograman terstruktur. Kalau pemrograman terstruktur itu prosedur dan datanya itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lain. Contoh, misalkan kita melakukan pengolahan waktu yang terdiri dari jam, menit, dan detik dalam misalkan di dalam sebuah bahasa C itu dapat digrupkan dengan menggunakan stack, misalkan seperti itu. Meskipun begitu,
Untuk mengelola 3 data tersebut yang tadi ada jam, menit, dan detik, itu dibutuhkan prosedur yang disusun pada bagian yang terpisah. Jadi bukan dalam satu bagian. Nah, itu pemrograman terstruktur. Kemudian kalau pemrograman berorientasi objek tadi sempat kita singgung, tapi untuk satu masalah yang sama, misalkan dengan masalah waktu tadi, itu item tadi, 3 item tadi itu menjadi satu kesatuan yang sama. Itu merupakan konsep dari pemrograman berorientasi objek yang bisa disebut atau itu masuk ke dalam kategori enkapsulasi. Nanti ada enkapsulasi, ada inheritance, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam enkapsulasi. Jadi, pemrograman berorientasi objek itu didasarkan pada pemodelan sebuah objek-objek dunia nyata menjadi objek-objek dalam pemrograman. Jadi, apa yang ada di dunia nyata itu dikonversi menjadi objek di dalam pemrograman. Kemudian kita akan masuk ke ini, bedanya kelas dengan objek. Misalkan nih, Anda kelas, variabelnya misalkan Anda plat nomor, objeknya misalkan AB11 apa, misalkan kayak gitu. Kemudian objek lainnya kan misalkan B, nomor platnya apa, kayak gitu. Nah, itu bedanya. Misalkan warna, kelasnya misalkan kelas warna, nanti objeknya misalkan biru, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Nah, itu warna. Kemudian kecepatan itu juga bisa menjadi, misalkan kelas kecepatan berarti kan objeknya misalkan 50 km ataupun 30 km per jam. Nah, seperti itu. Itu perbedaan antara kelas dan objek. Kemudian di dalam pemrograman berorientasi objek nanti kita juga akan bertemu dengan inheritance. Inheritance itu apa? Jadi inheritance sendiri itu adalah sebuah struktur cara pemrograman di mana ilustrasinya gampang adalah kayak gini. Jadi kita sebagai manusia itu kan bisa dibilang kita punya warisan ya, bisa dibilang kayak gitu, kita punya warisan. Nah, inheritance itu seperti itu, kita punya warisan dari orang tua. Nah, inheritance itu juga kayak gitu. Jadi ada kelas orang tua itu dia akan mewarisi ke kelas anaknya. Jadi apa yang dimiliki kelas parent itu akan dimiliki juga oleh kelas turunannya atau childnya. Jadi misalkan nih ada satu fungsi, misalkan satu fungsi untuk secara global untuk ABCDE, dia akan punya keturunan. Nah, si turunannya ini dia akan memiliki baik behavior dan lain-lain itu sama dengan parentnya ini. Jadi misalkan kita mau melakukan perubahan, kita bisa melakukan perubahan di childnya, mana yang akan kita replace, mana yang kita tambahin, tapi parentnya tetap sama. Jadi kita cukup bikin satu aja, nanti bisa banyak, bisa kita gunain ke beberapa kelas-kelas lain. Jadi tidak ada namanya duplicate data kayak gitu, atau duplicate code lah lebih tepatnya, duplicate code. Jadi kita cukup satu saja, nah kita bisa reusability di mana aja, seperti itu. Nah, itu tentang gambaran tentang OOP. Oke, mungkin itu dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.